Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Pasca menggeledah dan menyita uang dalam berbagai pecahan mata uang asing serta 74 kg emas, polisi masih belum menetapkan tersangka dalam 3 kasus besar korupsi. Lalu apa yang sebenarnya menjadi kendala polisi dalam mengumumkan tersangka dan pemilik dari barang bukti uang dan emas tersebut? Informasi lainnya, Saudara, di ajang Pesta Bola Dunia, Perancis melaju ke semifinal usai menundukkan Maroko 2-0. Perancis menunggu lawan antara Spanyol atau Belgia. Lalu bagaimana prediksi jalannya pertandingan di 16 besar lainnya? Apakah Argentina sebagai satu-satunya perwakilan dari benua Amerika di perempat final ini bisa mengatasi dominasi negara-negara benua biru Eropa? Dua informasi tersebut, Saudara, dan informasi lainnya akan menjadi menu utama dalam Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Yasir Neneam. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul yang berada di dekat Jalan Raya Porong dan jalur kereta api. Menurut warga, rembesan air dan lumpur tersebut baru pertama kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Air dan lumpur mulai merembes dari tanggul penahan lumpur lapindo di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur sejak Jumat pagi. Tugas Pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) menyatakan rembesan tersebut terjadi akibat penurunan muka tanah di area tersebut. Dampaknya bertambah akibat pengurangan aktivitas pembuangan lumpur ke Sungai Porong karena efisiensi anggaran pemerintah. Untuk menanggulanginya, PPLS mengoperasikan 4 alat berat guna mengalihkan lumpur ke lokasi lain. Tapi perlemahan itu bukan karena kondisi tanggul kita tidak kuat, Pak. Memang karena Bapak tahu sendiri kalau di lokasi ini memang terjadi penurunan arah aliran dari pusat semburan itu dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari pusat semburan. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kerup kita, di mana kapal kerup kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong. Pengurangan itu kan sebetulnya karena kita kan balik lagi kita bekerja kan menggunakan anggaran, Pak. Sedangkan yang kita tahu bersama memang ada optimalisasi anggaran, efisiensi dan lain sebagainya. Saudara, salah satu titik kebakaran lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan akhirnya padam. Meski demikian, BMKG mengingatkan risiko kebakaran hutan akan meningkat seiring dengan puncak musim kemarau. Petugas gabungan dari Manggala Agni dan juga BPBD Oki berhasil memadamkan api di lahan gambut seluas 2 hektar di Desa Pulau Geronggang di daerah Padamaran Timur, Saudara. Sebelumnya, Saudara, selama 2 hari petugas kesulitan memadamkan lahan tersebut karena kendala akses dan kecepatan penyebaran api. Meski titik ini berhasil padam, pantauan udara BNPB menemukan kebakaran lahan gambut juga terjadi di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Komering Ulu. Lahan gambut semakin rentan terbakar, Saudara, seiring dengan peningkatan suhu di puncak musim kemarau. Pertama, sulitnya akses menuju lokasi yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2, sehingga mobilisasi peralatan dilakukan secara estafet. Yang kedua adalah spot-spot asap yang tersebar, sehingga perlu kecepatan dalam pergerakan tim dan kecermatan dalam mendeteksi asap yang tersisa. Berkat kerjasama tim gabungan yang kompak di lapangan, api bisa dipadamkan. Beralih ke Purwakarta, Jawa Barat, Saudara, meski kebakaran tempat pembuangan akhir Cikolotok mulai mereda, tapi sejumlah titik api masih belum padam pada Jumat siang. Warga di Kampung Cikolotok, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan pun akhirnya mengeluh batuk-batuk akibat kepulan asap dari kebakaran TPA ini. Meski kebakaran telah berkurang, tapi warga meminta petugas terus bertindak mengantisipasi kebakaran lebih besar terjadi lagi.
masih ada gitu titik-titiknya. Kan ini mah kalau misalkan kepanasan tumbuh lagi api itu. Kalau kepanasan tumbuh lagi. Kena angin kali ya Pak ya? Kena angin ya gitu Pak. Dampaknya ada penyakit misalkan batuk ke anak-anak, terutama ke anak-anak Pak ngaruhnya gitu. Makanya saya minta ke dinas-dinas instansi yang terkait di sini segera ini dipadamkan Pak. Ya gitu. Saudara, pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah titik terkait 3 kasus korupsi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya muncul ke hadapan publik. Febri menjawab siapa pemilik rumah di Sentul yang saat digeledah ditemukan emas seberat 74 kg tersebut. Kepada wartawan, Febri menjawab kalau rumah di Sentul yang digeledah Kortas Tipikor Polri merupakan rumah pribadi Jampitsus. Ia pun mengatakan bahwa kepemilikan rumah dapat ditelusuri sejak awal kepemilikan. Hal itu disampaikan Febri kepada wartawan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jumat siang. Sementara itu, terkait uang dan emas yang ditemukan saat penggeledahan, ia menegaskan seluruhnya memiliki pemilik yang jelas. Penyidik Kortas Tipikor menyita uang 476 miliar rupiah dan emas 74 kg dari penggeledahan tersebut. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons proses penegakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polri. Ia memastikan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dan meminta seluruh jajaran aparatur negara untuk segera berbenah. Dalam keterangan resminya, Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan, kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini, kepolisian. Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif. Sejak awal, Presiden memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Beliau berulang kali mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, khususnya para aparatur negara, agar segera berbenah dan membersihkan diri sebelum tindakan penegakan hukum atau pembersihan itu dilakukan. Presiden terus menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu pekerjaan rumah terbesar bangsa ini. Saudara, sampai saat ini Kortas Tipikor Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan penggeledahan di sejumlah lokasi. Apa yang masih ditunggu oleh polisi? Kita tanyakan perkembangannya kepada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Junaidi. Edwin, apa sebenarnya yang sampai saat ini membuat penyidik belum menetapkan tersangka atas lanjutan kasus yang berkaitan dengan penggeledahan salah satunya di rumah di daerah Sentul, Bogor? Rizka dan juga saudara, yang memang masih dinantikan oleh pernyataan langsung dari pihak kepolisian. Di sini tergabung dari Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro. Ini satu kata yang mungkin bisa mengerangkum adalah pendalaman dan juga menantikan bagaimana barang bukti ini kemudian akan padu-padankan, akan dilihat link and match seperti itu, Friska dan juga saudara. Karena kita ketahui bersama dari 13 titik yang memang baru saja bertambah tadi malam, 12 bertambah 1, 13 titik ini berkemungkinan juga untuk nantinya bertambah lebih banyak lagi, kemungkinan penggeledahan juga masih terbuka. Dan bersama nanti akan kita dengarkan di dalam konferensi pers yang tadi memang disebutkan langsung oleh Kombes Pol Budi Hermanto selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait dengan apa yang akan terjadi dalam konferensi pers. Tadi kami sempat bertanya ke beliau
namun belum disebutkan apakah nanti akan gelar perkara, apa saja yang kemudian akan ditunjukkan, dan apakah nanti akan ada penetapan tersangka yang disebutkan di dalam konferensi pers masih akan kita nantikan bersama, itu nanti pada pukul 7 malam ini, Friska dan juga saudara. Kita melihat jika ke belakang terdapat beberapa lokasi yang kemudian disorot oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini terdapat 3 tempat. Yang pertama adalah kafe yang berdekatan juga dengan money changer, begitu pula dengan ruko yang semalam baru saja digeledah. Itu keduanya berada di Cipete, Jakarta Selatan, dan yang terbaru yang kemudian menjadi sorotan langsung oleh Jampitsus Febri Adriansyah menyatakan bahwa memang rumah yang terdapat di Sentul, Bogor ini merupakan rumah miliknya, rumah pribadi dari Jampitsus, namun terkait dengan puluhan kilogram emas yang ditemukan, lalu ratusan miliar uang yang ditemukan di dalamnya, ini masih harus dinantikan dari proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Kortas Tipikor maupun Polda Metro Jaya. Friska dan juga saudara, tadi kalau kita melihat di sini nantinya yang akan berbicara dalam konferensi pers dan akan mengungkap barang bukti yang kalau kami lihat dari pukul 2 siang tadi sudah hilir mudik, dipindahkan dari gedung di Reskrimsus Polda Metro Jaya ke gedung di belakang saya, yakni gedung promoter dari Polda Metro Jaya. Ini yang akan berbicara diantaranya ada Kakortas Tipikor Irjen Pol Totok Suharyanto ditemani oleh Wakakortas Tipikor. Di sana ada Brigjen Pol Borowindu Danandito dan beberapa pejabat tinggi Polda Metro Jaya lainnya. Kita akan nantikan bersama Friska. Konferensi pers ini yang ditunggu termasuk menjawab pertanyaan besar apakah akan ada tersangka yang segera ditetapkan malam ini. Terima kasih Edwin Chan atas laporan Anda. Usai jeda saudara, Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi. Mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, telah dimakamkan di kota Mashhad, Iran. Namun bagaimana kelanjutan negosiasi damai Iran dan AS usai kedua pihak kembali berbalas serang di tengah masa berkabung kemarin? Saudara, kembali di Sapa Indonesia Malam. 3 pekerja proyek terjatuh ke dalam lubang saluran air sedalam 7 meter. Ketiga korban dievakuasi dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 1 dari ketiga korban merupakan warga negara asing. Proses evakuasi dilakukan petugas Sudin Damkar Jakarta Timur menggunakan katrol. Salah satu petugas damkar masuk ke dalam saluran air untuk mengevakuasi ketiga korban. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian ketiganya. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Dari penyelidikan awal, ketiganya diduga terjatuh ke dalam saluran air saat memeriksa pipa saluran air Pamjaya. Jadi pas kami datang, mayat pertama diangkat, ternyata itu ada orang asing, warga negara Cina, ya LRC. Mereka hendak mengerjakan pekerjaan dari pemasangan pipa PDAM ya, mungkin seperti itu ya. Bang, saat ditemukan itu mereka itu dilengkapi oleh alat-alat safety yang tadi kami lihat di lapangan, ketika diangkat, dievakuasi, tidak memakai apa-apa itu mereka. Terkait insiden yang menewaskan 3 pekerja dalam saluran air, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang ketiga korban merupakan pekerja subkontraktor atau pihak ketiga yang tengah mengerjakan proyek. Ketiga korban diantaranya 1 pekerja asing dan 2 warga negara Indonesia. Pramono bilang seluruh korban yang meninggal telah ditangani. Memang betul ada 3 orang, dari 3 orang itu 1 WNA, jadi 2 kita 1. Dan itu terjadi bukan di Pamjayanya, tetapi ini terjadi di subkontraktornya. Sehingga ketika terjadi subkontraktor sedang bekerja, dan betul memang ada 3 orang, dari 3 orang itu 1 orang adalah WNA, dan sekarang ini untuk yang meninggal sudah tertangani. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis akan tetap dilanjutkan. Ia tidak akan menoleransi segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam tata kelola makan bergizi gratis. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo di sela-sela kunjungannya dalam peresmian bendungan Meninting di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia menyadari bahwa ada sejumlah oknum yang masuk ke dalam tata kelola MBG untuk berbuat kecurangan.
Prabowo juga kembali mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tak segan-segan mengecek proses pendistribusian MBG untuk memastikan tidak adanya kecurangan. MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Sementara itu, Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah menegaskan akan terus mengusut kasus korupsi tata kelola MBG yang menyeret 3 petinggi BGN. Pihaknya telah menemukan 47 nama yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Ia juga menambahkan perkara itu saat ini masih difokuskan pada proses pemberkasan perkara. Sejumlah nama yang telah dikantongi Kejagung saat ini masih dalam tahap pendalaman penyidik. Tentunya yang mendapat perhatian besar dari masyarakat, yaitu tata kelola makan bergizi gratis MBG. Yang kedua, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi kami di Gedung Bundar agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkesinambungan. Pengusutan dugaan korupsi tata kelola program MBG juga terjadi di daerah. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah membenarkan adanya kegiatan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan terhadap seluruh SPPG di wilayah Jawa Tengah. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Arfan Triono, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti arahan Kejaksaan Agung untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data terkait pelaksanaan MBG di seluruh Jawa Tengah. Tim dari Kejaksaan Negeri di Jawa Tengah telah mendatangi sejumlah SPPG selama beberapa pekan terakhir. Kegiatan dilakukan secara langsung untuk menghimpun informasi mengenai pelaksanaan program, proses kegiatan, kesesuaian pelaksanaan, hingga berbagai kendala yang dihadapi. Kita melakukan pengumpulan data dan keterangan kepada seluruh SPPG, entah itu SPPG Polri ataupun yang bukan. Jadi semua, nggak ada pilih-milih, ini Polri, periksa, ini bukan, periksa enggak. Tapi di lapangan ada kendala belum? Belum tahu, kita masih pengumpulan data. Termasuk punya partai-partai politik itu ya? Semuanya. Kesannya kita tidak membeda-bedakan ya, jadi entah itu milik Polri ataupun lain, tetap sikap kami sama, dan kami kan pro justisia ya. Jadi artinya tindakan kami berdasarkan hukum, ketika ada kesalahan ya kita proses. Seperti itu. Tapi kembali lagi, ini masih full data ya, masih terlalu dini saya kira untuk menilai itu. Masih pengumpulan data. Sementara itu, terkait rencana Kejati Jateng untuk mengumpulkan informasi pengelola SPPG, Polda Jawa Tengah mengeluarkan edaran terkait prosedur internal kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, mengatakan adanya imbauan pendampingan anggota yang diperiksa untuk memastikan setiap proses terhadap anggota Polri berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Jawa Tengah memastikan tetap mendukung proses penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Ini masih dilakukan pendataan, saya belum mendapat laporan datanya berapa, namun pada prinsipnya kita menghargai prosedur hukum dan kita akan berkoordinasi dengan baik dengan pihak kejaksaan, dan kita
akan memberikan pendampingan bagi anggota yang akan dilakukan diminta keterangan. Demikian. Untuk pendampingannya seperti apa? Yang tentunya ada dari Bitkum, kemudian diawasi oleh Propam, dan hal ini merupakan suatu prosedur di mana pada saat ada anggota yang dilakukan atau diminta keterangan oleh pihak instansi lain, yang bersangkutan mendapatkan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Pada prinsipnya semua berjalan lancar, kita dengan pihak kejaksaan harmonis, dan kita menghargai proses penegakan hukum. To me, I think it's over. I don't want to deal with them with this scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Yang artinya adalah eskalasi dominan yang dimana Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa bukan menjadi pihak yang kalah. Muncul kembali ya bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi tekanan militer untuk mendapatkan deal yang lebih baik. Mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, kini telah beristirahat dengan tenang di komplek makam Imam Reza di kota Mashhad, Iran. Tempat ini telah menjadi lokasi peristirahatan bagi banyak tokoh terkemuka Iran, termasuk mantan Presiden Ebrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan helikopter pada tahun 2024. Khamenei adalah pemimpin kedua Iran yang dimakamkan di kota Mashhad dalam kurun waktu hampir 280 tahun. Warga atau pelayat yang berkumpul mengibarkan bendera Iran serta bendera merah dan hitam yang melambangkan berkabung dan balas dendam, serta memegang foto-foto Khamenei. Sebelum dikebumikan, ribuan pelayat mengikuti sholat jenazah pada Kamis atau di hari terakhir rangkaian upacara pemakaman. Sholat dipimpin oleh salah seorang putra Ali Khamenei, Mostafa Khamenei. Namun putranya yang lain, yakni pemimpin tertinggi Iran yang baru, Ayatullah Mojtaba Khamenei, masih belum menunjukkan dirinya ke hadapan publik. Mojtaba diduga masih terluka akibat serangan udara yang menewaskan ayahnya dan dilaporkan masih bersembunyi di tengah Israel yang terus mengancam akan membunuhnya. Rangkaian prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei sudah digelar sejak Sabtu 4 Juli. Setiap harinya ribuan pelayat dari berbagai tempat datang untuk memberi penghormatan terakhir. Selain ungkapan rasa kehilangan, ada secuil dendam yang menyala atas kematian pemimpin tertinggi mereka. Warga Iran memastikan negaranya tak akan hancur dan siap menggantikan pejabat dan prajurit yang telah gugur dalam serangan AS dan Israel. امروز که ما برای تشییع رهبر عزیزمون اومدیم خیلی روز سختیه. یعنی ما در واقع برای خداحافظی نیومدیم. ما برای انتقام رهبرمون اومدیم و انتقام رهبرمون هم خواهیم گرفت. و این روز جزء سخت‌ترین روزاییه که ما داریم میایم و هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که قرار بود روزی برای تشییع رهبرمون میایم. خیلی ضعیفن. فکر کردن بالادستی که فرمانده کل قوا رهبرم میشه رو به شهادت میرسونن مملکت ویرون میشه. نه اشتباه میکنن. کلی سرباز تربیت کردم. منم یک سرباز هستم. هممون سرباز هستیم و ما سربازهای این کشور میمونیم و خواهیم ماند. حتی اگه مگر اینکه همه 86 میلیون نفر رو بکشن که این دیگه یک جنایت بزرگ است. فکر کردم میتونن بالادستی بکشن نظام پاشیده میشه. نظام تازه تثبیت شده. Sehari sebelum tiba di kota Mashhad, peti jenazah Ali Khamenei dibawa ke kota Karbala, Irak. Truk pengangkut jenazah dipadati ribuan pelayat yang berdesakan untuk mendekati peti mendiang Ali Khamenei di kompleks makam Imam Hussein di Karbala. Namun di tengah proses pemakaman Ali Khamenei, bara peperangan kembali menyala. Korps Garda Revolusi Islam Iran menembakkan rudal ke pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait sebagai respons atas serangan terhadap wilayah Iran. IRGC memperlihatkan rudal bertuliskan pesan atas nama para pembela ekonomi, pelabuhan-pelabuhan Iran, dan pelabuhan Syahid Rajai di Bandar Abbas. Namun tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Dalam sebuah pernyataan, IRGC mengatakan pihaknya telah menargetkan 85 lokasi infrastruktur militer utama Amerika Serikat.
قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در بیانیه‌ای با اشاره به شرارت‌های بامداد امروز ارتش تروریست آمریکا در حمله به برخی از مناطق جنوبی کشور هشدار داد. مبدأ هر گونه پشتیبانی از ارتش متجاوز آمریکا برای تجاوز به حاکمیت و سرزمین ایران اسلامی هدف مشروع نیروهای مسلح خواهد بود. Sebelumnya, militer AS melancarkan serangan baru terhadap Iran yang diklaim menghantam sekitar 90 sasaran. Rekaman yang diunggah oleh Presiden AS Donald Trump di platform Truth Social miliknya memperlihatkan ledakan dahsyat yang diikuti oleh suara dentuman di Chabahar. Militer AS menyebut serangan baru terhadap Iran untuk melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban Iran atas agresi yang tidak dapat dibenarkan baru-baru ini terhadap pelayaran komersial dan awak kapal sipil yang sedang melintasi jalur air internasional yang vital secara bebas. Menurut pengamat keamanan global, Iran dan Amerika akan saling berbalas serangan karena perbedaan persepsi di jalur pelayaran minyak dunia itu. Dan Amerika dinilai tetap ingin menebus kegagalan mencapai target di Timur Tengah dengan menunjukkan dominasi kekuatan. Menjadi masalah adalah perbedaan sudut pandang antara persepsi pelayaran di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat, di mana Iran dalam konteks ini adalah juga menginginkan kapal-kapal tersebut bisa lewat secara bebas tapi di jalur yang ditentukan oleh Iran. Itu yang pertama. Sedangkan oleh Amerika Serikat sendiri, kondisi perjanjiannya adalah jika Hormuz kembali pada saat sebelum perang, yaitu bebas melewati jalur selatan dan utara, Mbak. Sebenarnya menurut saya juga bagian dari dominance escalation, yang artinya adalah eskalasi dominan yang dimana Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa bukan menjadi pihak yang kalah. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa MOU yang ditandatangani 17 Juni ini masih punya waktu 60 hari, Mbak. Nah, jadi bukan pola yang finish atau pola yang selesai dan definite begitu. Jadi mungkin saja jika terjadi eskalasi. Apalagi kita juga mengingat bahwa Iran sendiri memiliki pola yang retaliasi begitu. Jadi ketika diserang dia akan menyerang balik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan nota kesepahaman yang ditandatangani untuk menegosiasikan pengakhiran permanen konflik antara kedua negara telah berakhir. Sambil mengakhiri MOU tersebut, Trump menyebut orang Iran sebagai orang yang kejam dan penuh kekerasan. Kesepakatan sementara yang dicapai dengan Iran pada bulan lalu disebut Trump telah berakhir, menyusul terjadinya baku tembak sengit antara kedua belah pihak yang diluncurkan pada Selasa hingga Rabu kemarin. Namun Trump bilang bahwa negosiasi antara AS dan Iran akan terus berlanjut. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. Usai pernyataannya soal gencatan senjata berakhir, Trump telah mengeluarkan perintah menyerang infrastruktur sipil Iran, termasuk pembangkit listrik dan instalasi desalinasi, serta merebut Pulau Harp beserta infrastruktur minyaknya. Pakar hubungan internasional menilai strategi Trump kembali mengerahkan kekuatan militer agar mendapat kesepakatan yang lebih baik. Trump juga ingkar dengan janjinya mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran. Muncul kembali ya bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi tekanan militer untuk mendapatkan deal yang lebih baik. Tadi seperti kita lihat, pernyataan Trump itu kan sebenarnya bersayap ya. Di satu sisi dia bilang tidak percaya lagi pada Iran, tapi di sisi lain juga dia masih minta negosiasi. Jadi artinya itu ada inkonsistensi lah dari statement dia. Jadi artinya ini memang strategi dari Amerika Serikat untuk lebih menekan Iran. Satu hal juga yang tidak diceritakan itu adalah bahwa sebelum kejadian Iran itu menembak 3 kapal komersial itu, dari pihak Amerika Serikat mencabut janjinya untuk melepas sanksi ekonomi kepada Iran. Jadi saat ini Iran belum bisa melakukan perdagangan minyaknya. Padahal itu kan yang menjadi satu bagian penting dari nota kesepahaman waktu itu. Pakistan dilaporkan akan kembali jadi tuan rumah negosiasi selanjutnya antara Amerika Serikat dan Iran pada 11 Juli.
Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, laporan media Al Arabiya mengatakan bahwa putaran selanjutnya akan fokus pada sanksi AS terhadap Iran, aset Iran yang dibukukan, dan soal nuklir Iran. Iran baru akan memutuskan delegasinya setelah pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Lantas, apakah Amerika Serikat dan Iran akan berjabat tangan mengakhiri konflik, atau negeri Paman Sam terus memaksakan kehendak dan membuat Timur Tengah tetap bergejolak? Kami segera kembali dengan informasi. Pasca menggeledah dan menyita uang dalam berbagai pecahan mata uang asing serta emas, polisi masih belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Informasinya kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Di tengah pengungkapan 3 kasus korupsi besar yang ditangani polisi, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar para birokrat, pejabat militer, polisi, hingga kejaksaan untuk introspeksi diri. Seruan ini disampaikan Prabowo secara terbuka saat meresmikan Bendungan Meninting, Lombok Barat. Presiden mengingatkan aparat penegak hukum bekerja untuk rakyat. Kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Sementara itu, Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akhirnya muncul ke hadapan publik pasca Kortas Tipikor Polri menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta dan Sentul, Bogor. Jampitsus Febri menjawab siapa pemilik rumah di Sentul yang saat digeledah ditemukan emas seberat 74 kg. Rumah tersebut merupakan rumah pribadi Jampitsus. Febri juga menegaskan hingga saat ini ia masih aktif menjalankan tugas dan menerima instruksi untuk menyelesaikan berbagai perkara korupsi, terutama yang masa penahanannya hampir habis. Jadi hingga saat ini, saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat, ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Mantan Kabar Eskrim Ito Sumardi menyatakan, dengan banyaknya nominal barang bukti dan lokasi penggeledahan, maka kasus ini sudah cukup lama dibidik oleh pihak kepolisian. Ito menambahkan, polisi juga berhati-hati untuk mengumumkan nama tersangka, karena untuk menghindari adanya error in persona atau kekeliruan dalam menentukan pihak yang berperkara di pengadilan. Yang pertama secara normatif, ya. Secara normatif ini kan kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Kemudian yang kedua juga kita harus menghormati due process of law. Bahwa terhadap tersangka itu harus mendapatkan proses hukum yang fair. Itu yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, ada pertimbangan yuridis, kemudian juga teknis penyidikan, dan juga komunikasi ke publik ya dalam menyebutkan tersangka, calon tersangka. Kenapa demikian? Yang pertama adalah untuk menghindarkan error in persona. Karena kita tahu ada pra peradilan ya apabila kita salah menetapkan tersangka. Yang kedua mencegah
tersangka ini mengamankan barang-barang bukti yang mungkin masih relevan. Ini kan bisa dilakukan yang bersangkutan. Dan yang selanjutnya adalah menghindarkan risiko pra-peradilan ya, untuk memastikan bahwa dasar hukum formal dan materialnya itu telah terpenuhi. Karena kita tahu apabila ini kasusnya kasus besar dan menarik perhatian masyarakat dan menjadi atensi Presiden. Demikianlah. Polisi kembali melakukan penggeledahan di kawasan Cipete Cilandak pada Kamis hingga Jumat dini hari. Tempat ini merupakan lokasi ke-13 yang digeledah oleh penyidik, yang merupakan rangkaian penyidikan dugaan korupsi yang sebelumnya telah dilakukan di 12 lokasi berbeda. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa yang sebenarnya menjadi kendala polisi dalam mengumumkan siapa tersangka utama dalam kasus dugaan korupsi dengan barang bukti dan lokasi penggeledahan yang cukup masif? Untuk membahasnya, saat ini kita sudah tersambung dengan Zainal Arifin Mokhtar, Guru Besar Ilmu Hukum UGM, dan ada juga Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, staf ahli Kapolri. Selamat malam, Bung Uceng, juga Pak Arianto. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak Uceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Uceng, ini sebenarnya sudah 2 kali 24 jam, yang digeledah sudah 13 lokasi, yang disita uangnya juga sudah ratusan miliar dan 74 kg emas. Apa yang Anda lihat kok sampai sekarang belum ada tersangkanya? Mungkin ada baiknya kita tidak berbicara di ranah hukum pada akhirnya ya. Karena kalau dugaan saya ini terjadi karena ada tarik-menarik kelembagaan pastinya. Kita kalau di media sosial ya, saya kira beredar jauh sangat luas bahwa kepolisian sedang berhadapan-hadapan sebenarnya dengan kejaksaan. Dan di level itu, jadi prosesnya ini menjadi tidak sederhana karena kemudian ada tentu ada kekuatan yang tidak kecil yang mencoba melawan proses itu. Nah, artinya begini, bukan artinya saya menegasikan hukumnya, tapi kalau kita bicara di ranah hukumnya, tentu yang beginian itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kok bisa sudah begitu banyak tempat, waktu sudah sekian lama, lalu kemudian prosesnya sudah berjalan, kenapa belum ada tindak lanjut yang memadai secara hukum? Nah, yang kedua, kan beredar juga di publik nih bahwa ini bagian dari proses seperti balas membalas dalam tanda kutip. Jadi kayak pertarungan antara dua gajah sebenarnya. Nah, saya mau bilang 2 hal dalam konteks pertarungan antar 2 gajah ini. Yang pertama adalah dalam konteks pertarungan mereka, saya tidak terlalu peduli dengan motif. Apakah motifnya balas dendam atau tidak, saya terus terang tidak terlalu peduli itu. Yang saya pedulikan adalah betulkah yang dilakukan adalah praktik korupsi atau bukan. Kalau itu betul-betul korupsi, itu betul-betul ada buktinya, ada aliran dananya, ada proses koruptifnya, ada peristiwanya. Saya kira motif menjadi kesekian bagi saya, ya terus terang motif kesekian. Walaupun nanti pasti kita bicara soal struktur keadilan, kenapa yang ini dikerjakan, yang lain tidak dikerjakan. Tapi yang kedua menurut saya yang lebih penting, yaitu saya agak khawatir dengan pertarungan 2 gajah. Karena pertarungan 2 gajah itu biasanya yang terinjak adalah rumputnya yang hancur. Yang paling diuntungkan biasanya adalah koruptor tertentu atau oligarki tertentu. Nah, itu sebabnya saya kira selain segera menyelesaikan perkaranya, kalau memang benar ini ada persaingan kelembagaan, itu pun menurut saya juga harus diakhiri. Supaya tidak menjadi pertarungan 2 gajah yang kemudian mengorbankan rumput di sekitarnya. Pak Arianto, ini kalau tadi yang Bung Uceng sampaikan, alih-alih murni soal penegakan hukumnya yang muncul di publik, tapi justru pertarungan antara Polri dan Kejaksaan yang dipertontonkan dalam beberapa hari terakhir. Anda juga melihat hal demikian, dan justru ini bahaya dong kalau terjadi? Ya memang, saya juga melihat demikian. Akhir-akhir ini sebenarnya peristiwa hukum ya. Kalau seperti Pak dari
polisi kan tadi dari Kabid Humasnya itu kan mengatakan bahwa ini dalam rangka melaksanakan perintah presiden yang astagita memberantas korupsi semua tanpa pandang bulu dan sebagainya itu kan. Makanya itu berangkat dari situ, kemudian ini ternyata dalam satu raid gitu menyita dapat kedapatan banyak sekali barang-barang itu tadi kan. Gitu. Tapi kok kemudian kalau tidak dimasukkan langsung menjadi langsung ke tersangkanya siapa kan gitu kan. Nah ini saya katakan begini, polisi ini sudah masuk ke penyidikan kan. Ini dalam tindakan menyita itu sudah masuk penyidikan. Nah yang namanya penyidikan itu adalah mencari, mengumpulkan barang bukti, saksi untuk membuat terangnya perkara. Dan untuk menemukan tersangkanya gitu ya. Nah sementara ini kalau saya dengar dari tadi yang disampaikan oleh Kabid Humas, perwakilan dari Polri kemarin, ini dari 12 titik itu saja masih sibuk dia memilah-milah ini barang ini kaitannya kan polisi mendapatkan itu supaya bisa menyita tempat itu dan sebagainya kan itu pasti sudah berdasarkan keterangan saksi. Ya. Karena mungkin polisi tanpa langsung tahu gitu aja, mesti ada saksinya, ada saksinya, kemudian ada buktinya yang nyata bahwa itu patut diduga sebagai hasil suatu kejahatan kan gitu kan. Nah tadi dari 12 titik itu aja polisi belum bisa menentukan ini kira-kira ini jumlahnya berapa, kemudian ini terkait dengan kasus yang mana kan gitu kan. Nah dia pasti selama ini akan terus barang bukti dikumpulkan, kemudian saksi-saksi ditanya, kira-kira nanti bisa akan menjurus ini hasil daripada kejahatan ataupun apa gitu, barulah nanti bisa tersangkanya. Dan kalau saya lihat ini karena jumlahnya yang masif itu, ini tersangkanya pasti banyak ini nanti. Kalau korupsi ada 3 itu yang mega korupsi gede itu kan banyak kok, banyak tersangkanya pasti kan gitu. Gitu. Jadi tidak mudah untuk menentukan langsung gitu. Apalagi sekarang ini yang dihadapi oleh polisi kebetulan adalah jaksa. Polisi akan mikir itu nanti karena dia nanti menyidik itu nanti endingnya kan harus disampaikan pada dilimpahkan ke kejaksaan juga akhirnya. Ada keteledoran sedikit aja gampang sekali polisi di peradilan kan gitu. Makanya dia harus hati-hati. Makanya dalam hal ini kalau saya lihat ya ini polisi berusaha seprofesional mungkin menutupi kekurangan-kekurangan supaya nanti tidak bisa dibantahkan dengan tindakan hanya pra-peradilan itu, sehingga dia memilih untuk perfect sekali, barulah nanti akan diumumkan siapa tersangkanya gitu. Tapi memang apa? Saya pribadi ya, ini sangat berbahaya karena apa? Ini kan yang berbuat curang-curang ini kan oknum. Polisi yang ditangkap dulu juga oknum kan itu kan. Ini juga oknum juga, kan bukan institusinya. Tetapi karena ini pejabat tinggi, maka otomatis ini pertarungan antara kredibilitas antara dua instansi itu. Makanya itu saya agak khawatir nih kalau ini tidak ditengahi oleh presiden gitu ya, nanti akan ramai sekali, nggak selesai-selesai urusan ini. Ngomong-ngomong, mudah-mudahan Pak Presiden langsung ambil alih itu gimana caranya menentukan ini supaya tidak sampai terjadi benturan-benturan di lapangan yang akhirnya merugikan daripada proses penegakan hukum itu sendiri. Kira-kira itu. Ya, bicara soal apa yang bisa dilakukan Presiden, yang menarik kalau saya cermati dari Polda Metro Jaya maupun Jampitsus terakhir konferensi pers, sama-sama Mas Uceng menyebut bahwa ini kalau Polri bilang bahwa ini adalah atensi Presiden terhadap kasus-kasus korupsi. Jampitsus bilang kami fokus pada arahan Presiden memberantas untuk mengusut kasus-kasus terkait dengan program strategis nasional. Nah, seakan-akan semuanya berlindung di balik kata Presiden. Mas Uceng, apa yang Anda lihat dari ini dan apa sebenarnya yang dicari? Saya kira semua presiden pasti bicara soal pemberantasan korupsi ya. Karena pemberantasan korupsi itu kan kayak hafalan wajib yang harus dilakukan oleh semua kandidat presiden dan presiden yang sudah jadi. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau pemberantasan korupsi saya kira semuanya akan bicara yang sama. Tapi secara hukum tata negara ya, khususnya kalau bicara soal kelembagaan pemberantas korupsi, biasanya ada 2 paradigma memang. Apakah paradigma yang pertama yaitu mencoba menyelesaikan sebuah proses pemberantasan korupsi dengan menggunakan single agency. Jadi pakai satu kelembagaan dan itu untuk memudahkan koordinasi. Jadi ada satu kelembagaan yang menjadi adikuat, yang paling besar, yang itu mempermudah koordinasi. Jadi koordinasi itu akan dia punya kewenangan koordinasi, supervisi, dan lain-lain sebagainya. Ataukah yang kedua, itu membiarkan kelembagaan itu begitu banyak mengerjakan
pemberantasan korupsi, dan logikanya bukan sekedar koordinasi, logikanya itu adalah mereka berkompetisi, semacam mereka berlomba-lomba ya untuk melakukan pemberantasan korupsi, dalam tanda kutip kayak fastabikul khairat lah, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dua pendekatan ini membutuhkan komitmen yang sama. Dua pendekatan ini membutuhkan komitmen yang sama. Kalau yang koordinasi, dia membutuhkan komitmen dukungan negara untuk meletakkan koordinasi ini menjadi segalanya, membutuhkan koordinasi ini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang disengketakan. Dulu kita pernah menaruh kewenangan, harapan kewenangan yang sama di KPK. Kan? Kalau kita masih ingat, KPK itu melakukan koordinasi dan supervisi. Dulu kalau KPK sudah melakukannya, yang lain harus mundur, gitu-gitu. Ada proses-prosesnya. Nah, tapi yang kedua, bisa juga sebenarnya kita melakukan upaya dengan membiarkan mereka saling berlomba-lomba melakukan pemberantasan korupsi. Biarkan, ya kalau memang ada di tubuh orang tertentu korupsinya, sepanjang itu kasus korupsi, ya ungkap. Ya, sama juga di tubuh sebelah. Nah, problemnya di sini adalah kalau yang pertama tadi, koordinasinya mudah disalahgunakan. Yang kedua ini, kompetisinya itu bisa saling gontok-gontokan. Nah, dalam proses yang 1 dan 2 membutuhkan komitmen memang. Artinya saya membayangkan ya, kalaupun presiden tidak turun secara langsung, paling tidak ada 2 kementerian koordinasi yang sebenarnya harus terlibat paling tidak secara lebih intensif. Yaitu satu adalah Kementerian Hukum, Kementerian Koordinasi Hukum, dan yang kemudian yang kedua Kementerian Koordinasi di bidang politik. Nah, keduanya menurut saya harus menyelesaikan bukan menyelesaikan perkara korupsinya ya, tapi menyelesaikan komitmen mana yang didahulukan, mana yang harus dikedepankan. Lagi-lagi kalau sama-sama memegang perintah pemberantasan korupsi. Artinya apa? Jangan ada yang zero sum. Zero sum itu artinya yang satu ditutup, yang satu dinaikkan. Atau jangan kemudian dua-duanya malah menjadi surut. Menurut saya yang harus dilakukan adalah apapun perkara korupsinya itu harus diungkap ke publik, harus dikejar dan harus diselesaikan. Karena publik, yang ditagih publik adalah pemberantasan korupsi yang baik. Pemberantasan korupsi yang baik itu sederhananya begini, Mbak. Pemberantasan korupsi yang baik. 1, dia mampu mengungkap perkara. Ya. Yang kedua, dia mampu membawa semua orang yang bertanggung jawab ke dalam proses hukum. Yang ketiga adalah dia mampu memastikan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang lagi. Jadi selain dia membangun yang namanya pemberantasan, dia juga membangun sistem supaya kejadian serupa itu tidak terulang lagi. Nah, kita pasti harapkan semuanya dilakukan oleh kejaksaan, begitu juga oleh kepolisian. Ya, itu harus dilakukan oleh Polri maupun kejaksaan. Nah, bicara soal kasusnya juga yang masih jadi tanda tanya adalah siapa yang punya uangnya 476 miliar 74 kg emas. Kalau tadi Jampitsus bilang bahwa ada yang punyanya tapi belum bisa disampaikan, loh kok bisa? Apa yang harus didalami Polri soal ini dan harus dijelaskan segera Pak Arianto? Sesaat lagi kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, masih bersama kami Zainal Arifin Mukhtar, Guru Besar Ilmu Hukum UGM, dan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, staf ahli Kapolri. Pak Arianto, apakah semestinya segera disampaikan ke publik siapa yang jadi pemilik uangnya? Karena kan tidak masuk di akal, tidak masuk nalar publik, uang sebesar itu ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas, itu tidak tahu siapa pemiliknya dan tidak disampaikan secara terbuka ke publik. Saya kira sampai sekarang ya, kalau estimate saya itu polisi itu baru mengetahui ini uang itu ketemu di sini dan kemudian disita dan sedang dipilah-pilahkan. Untuk mengetahui ini uang itu dari siapa, saya kira polisi sampai sekarang belum bisa menguak itu. Karena saksinya kan yang belum tentu yang menunjukkan uang ada di situ itu adalah orang yang tahu itu uang dari mana tadinya gitu. Makanya itu polisi nggak berani ngomong ini memberikan penjelasan, makanya bunyinya hanya pendalaman saja kan gitu.
Nah, tetapi yang jelas kita berasumsi kan, dengan uang sebanyak itu patut diduga bahwa itu pasti hasil dari kejahatan. Entah kejahatannya apa ya. Tapi tadi berangkatnya kan dari startnya kan dari perintah presiden berantas korupsi. Kalau polisi nanti hanya menyidik kasus korupsinya saja itu, dia akan kesulitan itu nanti. Karena itu kan harus menelusuri korupsi di mana dan sebagainya gitu. Tetapi kalau polisi nanti menggunakan pasal yang lain, misalkan TPPU itu mudah nyari apa tuh unsur-unsurnya untuk melengkapi itu gitu. Nah disitulah nanti jadi kita tunggu ya polisi akan mendalami itu. Tapi untuk mengetahui yang jelas sekarang adalah terangnya perkara itu polisi bisa mengetahui jumlahnya sekian. Ini diperkirakan uangnya ini dari kejahatan ini saksinya. Nah barulah di situ bisa diterangkan itu. Ya, Mas Uceng, normal atau tidak pejabat negara dititipkan uang, kalau misalnya narasinya adalah dititipkan uang sekian ratus miliar termasuk juga emas 74 kg dan tidak langsung disampaikan kepada publik. Bagaimana nalar kita bisa men-challenge hal ini? Satu, saya kira pertanyaan mendasar pastinya ya, kalau barang-barang tersebut ditemukan di dalam rumah yang didaku oleh pemilik, tetapi itu tidak dicatatkan dalam LHKPN. Itu jelas, berarti ada problem yang tidak pas di situ. Nah, yang kedua soal kepemilikan. Nah, kepemilikannya siapa? Saya nggak tahu ya, apakah seorang jaksa itu bisa berperan sebagai orang yang bisa dititipin. Apalagi jumlahnya sangat wah. Kan harusnya dalam konteks tertentu dia sadar bahwa kemungkinan dicurigainya menjadi tinggi. Plus pada saat yang sama kalau ada barang dalam bentuk seperti itu, tentu ada pertanyaan dari mana sebenarnya. Secara sederhana saja, misalnya kita sekarang setor uang di bank saja dalam jumlah tertentu itu kan ditanyakan. Ini berasal dari mana? Jadi ada prinsip lebih keterbukaan, ya ada prinsip keterbukaan di sana. Jadi Anda harus ditanyakan, Anda harus declare ini uang dari investasi kah, dari penjualan begitu. Nah, menjadi menarik menurut saya kalau seorang jaksa tiba-tiba megangin duit sampai ratusan miliar, tapi kemudian merasa tidak punya ketertarikan untuk mencari tahu dari mana sumber uang itu. Atau ya saya nggak tahu apakah dia tahu dari mana sumber dan dia merasa itu halal sehingga kemudian dipegang. Dia menjadi legowo untuk megang. Kan tetap saja ada dua kemungkinannya, bahwa ada yang tidak pas mengungkapkannya. Betulkah itu kepemilikan ataukah betulkah itu titipan? Tapi baik kepemilikan atau titipan, bau anyirnya itu tetap terasa. Nah, makanya kenapa proses hukum harus mencucinya. Proses hukum harus menyelesaikannya untuk memperlihatkan bahwa ini memang kepemilikan atau hanya titipan, plus pada saat yang sama bau anyir terhadap uang ini mau karena kepemilikan ataupun karena titipan itu juga harus segera diungkapkan. Bagaimana proses hukum bisa membersihkan ini, Pak Arianto? Sementara aroma saling sandra antara dua institusi besar penegakan hukum itulah yang dipertontonkan dalam beberapa hari terakhir. Iya, itu ya untuk ini polisi memang menghadapi tantangan ya. Di satu sisi pasti dia akan ditagih kepada publik ya. Itu apa, kenapa, ini kira-kira kejadiannya bagaimana, itu selalu yang ditanyakan. Dan polisi selama ini pasti mati-matian untuk menerangkan kejadian yang sejadinya itu. Maka polisi nanti akan mengatakan begini, saya juga menyarankan ya, polisi supaya dianggap transparan dan kita tidak menutup-nutupi apa itu ya. Apa yang ada itu kita umumkan pada publik supaya publik yang menilai. Oh ini kejadiannya kira-kira kayak gini gitu. Sehingga nanti kalau seandainya itu dimanipulasi gitu ya, itu akan bisa gampang sekali terbuka gitu. Jadi selama ini ya untuk membuktikan bagaimana terang perkara, polisi ya pasti akan mengejar alat-alat apa. Saya ceritakan begini Bu ya. Yang namanya minimal alat bukti minimal 2 itu adalah saya kasih contoh gini, polisi membuktikan. Misalnya uang itu diduga dari si A gitu. Maka alat buktinya harus si A itu siapa, kemudian kepada siapa itu harus ada.
Nah, kemudian misalnya uang itu ditaruh di dalam berangkas, itu harus ada 2 alat bukti juga yang menerangkan bahwa itu uangnya kemudian dimasukkan dalam berangkas. Jadi cerita-cerita itu semua dari step ke step itu semua didukung dengan 2 alat bukti. Itulah baru itu keterangan yang sejelas-jelasnya. Kayak gitu, Bu. Jadi proses untuk mengungkap suatu pidana itu kayak gitu. Jadi bukan hanya seluruh global 2 alat bukti, bukan itu. Tapi setiap step daripada rangkaian kegiatan itu, rangkaian proses itu dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti. Artinya entah saksi entah barang bukti, bukan 2 barang bukti atau 2 alat bukti. Seberapa jauh kasus ini akan diungkap seterang-terangnya? Inilah yang kita tunggu. Katanya malam ini akan ada pengumuman soal ini yang masih kita nantikan. Terima kasih Bung Zainal Arifin Mokhtar, Guru Besar Ilmu Hukum UGM. Terima kasih juga Pak Arianto, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, staf ahli Kapolri. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan informasi warga Paris, Prancis bersorak di jalanan merayakan kemenangan Kylian Mbappe CS atas Maroko di perempat final Piala Dunia. Mereka yakin tim Ayam Jantan bakal tembus ke final untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam bersama Yasir Nene Ama. Kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam, saudara. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, pagi tadi menjalani sidang perdana dalam gugatan pra-peradilan kedua. Ada 9 poin permohonan dalam pra-peradilan kedua Roy Suryo yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara. Di antaranya adalah terkait dengan penetapan tersangka Roy Suryo pada 7 November 2025 yang dicantumkan kubu Roy Suryo sebagai penetapan yang tidak sahnya status tersangka karena dilakukan melawan hukum, saudara. Poin lainnya yang diajukan adalah Roy Suryo sebagai pemohon meminta dipulihkan harkat martabat dan juga nama baik pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan pembacaan dan juga pembacaan putusan, saudara, akan dibacakan pada 20 Juli mendatang. Sangat bermakna, karena ini kalau kata Mas Gafur tadi, ini disetujui atau ini dikabulkan, maka itu akan berpengaruh kepada didakwakannya pasal 32 ayat 1 kepada saya. Karena alasannya tadi jelas, Pak Yasena tadi juga sudah mengatakan apa yang nanti akan diuji itu tidak berkesesuaian antara barang fisik, barang analog, dan barang digital. Jadi harapan kami ya teman-teman semua, kalau tadi ada yang pagi-pagi ada yang bertanya, apa yang mau kita harapkan dengan ini ya, kita berharap agar ini bisa mematahkan nanti pada pokok perkara ya. Saudara, dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka dalam kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengajukan 9 poin permohonan. Di antaranya menyatakan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah karena pasal yang didakwa mengalami perubahan. Lalu bagaimana kacamata hukum melihat hal ini? Apakah adanya perubahan KUHP yang baru ini dimanfaatkan kubu Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi? Kita diskusikan dengan pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Bang Jamin Ginting yang telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Bang Jamin. Selamat malam. Kalau kita lihat Bang Jamin, ini kan di pra-peradilan kedua ada 9 poin petitum gitu yang diajukan oleh Roy Suryo. Analisa Anda dari 9 poin ini seperti apa? Ya, tentu pertama ini adalah pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangka. Itu yang paling inti ya. Dan juga terkait dengan adanya penangkapan dan penyidikan itu sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kalau terkait dengan pra-peradilan ini masih mengacu kepada ketentuan KUHP lama, bukan Undang-Undang 20 tahun 2025, tetapi masih pakai ketentuan 8 tahun 1981. Nah, di pasal 77 memang disebutkan di situ penetapan tersangka tersebut pertama syaratnya harus sudah pernah diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi. Nah, dan mengacu kepada pasal di ketentuan putusan MK 21 tahun 2014, sebelum diperiksa dua alat bukti itu dan sudah pernah diperiksa sebagai calon tersangka.
Nah ini yang harusnya diperjuangkan mengenai penetapan tersangka menjadi tidak sah. Nah, dua alat bukti tersebut adalah dua alat bukti terkait dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada pasal-pasal yang disangkakan kepada dia. Nah, kalau pasal-pasal disangkakan, contohnya terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, dua alat bukti apa? Nah, dua alat bukti apa yang harus dibuktikan? Sekarang lebih berat lagi dengan ketentuan Undang-Undang 20 tahun 2025 ini khususnya ya. Alat bukti itu harus pertama autentik, kedua harus didapat dari suatu perbuatan yang tidak melawan hukum. Jadi dua syarat itu harus terpenuhi untuk dua alat bukti menjadikan seseorang menjadi tersangka. Nah, itu yang harus diperhatikan nantinya dalam pembuktian oleh kubu Rosuryo maupun dari Polda Metro, bahwa Polda Metro sudah menghadirkan lebih dari dua alat bukti untuk menetapkan Rosuryo sebagai tersangka. Nah, dua alat bukti itu harus benar-benar, pertama tadi saya katakan autentik, ya, autentisitasnya sudah terpenuhi. Yang kedua, didapat bukan berasal dari perbuatan melawan hukum. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, ini terkait dengan alat bukti. Kemudian yang juga menjadi sorotan dari poin tersebut adalah terkait dengan pasal yang disangkakan. Ini terkait dengan pasal Undang-Undang ITE. Ini dari kacamata hukum ini akan seperti apa? Ya, kalau terkait dengan Undang-Undang ITE, karena masih mengacu kepada ketentuan lama, segala alat bukti, pertama tadi kan harus ada autentik, harus ada ahli forensik, ya, terkait forensik media atau multimedia yang bisa menilai apakah benar cetakan ataupun benar video, apakah benar itu semua dari data yang memang berasal dari originalitas dari data yang aslinya atau hanya rekayasa. Nah, kenapa? Karena kalau untuk menetapkan orang tersangka harus ada alat bukti yang benar-benar otentik, bukan alat bukti yang direkayasa atau dibuat berbeda dari yang aslinya. Nah, jadi ini menjadi landasan yang penting nantinya bagi Polda Metro untuk bisa membuktikan. Nah, untuk penetapan tersangka ini harus didasarkan kepada bukti yang didapat sebelum tersangka tersebut ditetapkan, bukan bukti yang setelah ditetapkan tersangka. Jadi semua bukti yang setelah penetapan tersangka itu sudah nggak bisa lagi digunakan, harus bukti yang sebelum ditetapkan tersangka. Jadi kalau ternyata kurang cukup alat bukti untuk menentukan dua alat bukti menetapkan tersangka, maka dia nggak bisa dijadikan dasar. Penetapan tersangkanya bisa-bisa dinyatakan tidak sah begitu. Sehingga ini yang menjadi beberapa poin yang diajukan dalam pra-peradilan kubu Rosuryo ya, Bang Jamin ya. Lalu kalau kita juga menurut Anda bagaimana dengan asas legalitas dan juga asas retroaktif atau keberlakuan surut dalam membaca kasus ini? Ya, sekali lagi ini beda dengan pasal yang didakwakan. Kalau pasal yang didakwakan kita menganut azas lex favorio. Artinya pasal yang digunakan adalah pasal yang paling meringankan. Nah gitu ya, kalau terkait hukum pidana materialnya ya. Jadi kalau ada perubahan dari undang-undang yang lama ke undang-undang sekarang nomor 1 tahun 2023, KUHP baru, maka yang paling menguntungkan dia mana? Begitu. Tetapi kalau dengan hukum acara yang digunakan, karena hukum acara waktu ditetapkan tersangka itu sebelum 2 Januari 2026, maka ketentuan yang berlaku batu ujinya adalah batu uji KUHP yang lama, yaitu Undang-Undang nomor 8 1981. Nah, kalau kita lihat juga di dalam pengajuan yang diajukan oleh Rosuryo ini kan juga mereka juga menyoroti terkait dengan pasal Undang-Undang ITE di mana ada revisi begitu. Kalau menurut kacamata hukum itu apakah dengan adanya revisi pasal di Undang-Undang ITE ini bisa secara otomatis begitu membatalkan status tersangka? Ya, jadi begini, karena ada revisi ketentuan undang-undang yang ada, maka ketentuan tadi saya katakan lex favorio. Lex favorio itu apa artinya? Diberi ke setiap orang pelaku tindak pidana yang pada saat dia melakukan tindak pidana terjadi perubahan terkait dengan pasal-pasal yang ditentukan, maka ketentuan perubahan pasal itu tidak boleh memberatkan dia. Harus diterapkan yang paling meringankan. Kalimatnya meringankan saja, yang paling menguntungkan.
Maksud menguntungkan itu apa? Dalam segala hal. Apakah pidananya lebih rendah atau fasilitas yang didapatnya lebih menguntungkan dia. Jadi semuanya menguntungkan terkait dengan perubahan itu, pasal itulah yang digunakan, bukan yang memberatkan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Bang Jamin Ginting, telah memberikan perspektifnya terkait dengan pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Salam sehat, Bang Jamin. Salam sehat, Mas. Dan usai jeda saudara, Sapa Indonesia Malam masih akan hadir dengan informasi Iran merilis rekaman video peluncuran rudal balistik dan juga drone yang diklaim menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan juga Bahrain. Ulasannya saudara, usai jeda kami kembali. Saudara, Iran merilis rekaman video peluncuran rudal balistik dan drone yang diklaim menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan juga Bahrain. IRGC meluncurkan operasi gabungan ke pangkalan Arif Jan dan juga Ali Al-Salem di Kuwait, serta pangkalan Jufair dan juga Sheikh Isha di Bahrain. Teheran menyatakan serangan ini berhasil menghancurkan infrastruktur penting militer AS. Iran menyatakan serangan ini jadi hukuman atas pelanggaran gencatan senjata setelah jet tempur AS membom wilayah pesisir selatan Iran. Militer Kuwait dan Bahrain menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sebagian besar rudal dan juga drone Iran. Otoritas Kuwait melaporkan 1 orang terluka akibat serpihan peluru kendali. Selain Kuwait dan juga Bahrain, saudara, serangan Iran juga dikabarkan meluas ke fasilitas penunjang militer AS lainnya yang berada di Qatar dan juga Yordania. Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah menargetkan 85 lokasi infrastruktur militer AS yang ada di negara Teluk, termasuk di Bahrain dan juga Kuwait. Dalam rudal yang diluncurkan untuk menyerang target tersebut, saudara, IRGC menuliskan respons atas nama para pembela ekonomi pelabuhan Iran dan juga pelabuhan Syahid Rajai di Bandar Abbas. Sementara itu, saudara, Amerika Serikat melancarkan serangan udara baru terhadap Iran pada Kamis waktu setempat. Kementerian Kesehatan Iran mengatakan serangan AS itu menyebabkan sedikitnya 14 orang meninggal dunia dan 78 orang terluka. Rekaman video di media sosial ini, saudara, menunjukkan ledakan, asap dan juga kerusakan parah di kota Sabahar, Iran Shar, serta beberapa lokasi di Provinsi Golestan terjadi dalam 2 hari terakhir. Ledakan terjadi di wilayah strategis Bandar Abbas dan juga Bushehr, lokasi situs pembangkit listrik tenaga nuklir milik Iran. Kita bahas, saudara, dinamika Iran dan Amerika Serikat yang kembali saling serang di tengah pembicaraan damai akan kembali berjalan bersama dengan pengamat geopolitik Bang Mahfud Siddiq yang telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Bang Mahfud. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini kalau kita lihat saling serang antara Iran dan juga Amerika Serikat ini sering terjadi. Pertanyaannya, apakah Anda melihat ada perbedaan ataupun tujuan tertentu dari kedua negara antara saling serang ini di tengah pemakaman yang kemarin masih berjalan? Ya, kalau kita lihat aksi 3 kali serangan yang dilakukan oleh militer Amerika di bawah komando USCENTCOM ini, ada pola yang lebih spesifik dibandingkan serangan-serangan yang dilakukan sebelum penandatanganan MOU. Di pola serangan yang dilakukan oleh militer Amerika sekarang nampaknya menyisir wilayah pesisir selatan Iran yang berbatasan langsung dengan Teluk Persia sampai wilayah yang kemudian berhadapan dengan Samudra Hindia. Dan kalau kita lihat hampir 170 titik serang yang sudah disasar oleh militer Amerika. Dan kalau kita lihat
dari sisi kualifikasi titik-titik selam di sepanjang pesisir selatan ini ada dua. Yang pertama adalah instalasi militer dan yang kedua adalah instalasi sipil yang berfungsi sebagai basis transportasi dan logistik Iran. Dan kalau ini terus berlangsung, saya menduga ada satu proyeksi dari operasi militer Amerika untuk melanjutkan ke operasi darat atau ground operation. Ini kalau kita lihat pola dari serangan selama beberapa hari ini ya, karena kalau kita lihat ini juga sepertinya senada dengan yang disampaikan oleh Trump yang bilang bahwa akan lebih keras lagi melakukan serangan ke Iran, bahkan 20 kali lipat. Jadi yang Anda lihat serangan dari yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini bukan untuk menekan Iran menuju ke perundingan damai, tapi lebih kepada akan membuka perang baru di perang darat, begitu. Kalau kita lihat pola serangan dalam 4 hari terakhir ini, nampaknya ada kecenderungan ke arah sana. Jadi Amerika sebenarnya sedang membuka jalan untuk melakukan operasi militer darat ke wilayah Iran. Karena sepanjang wilayah pesisir selatan Iran ini menjadi sasaran utama dari serangan militer Iran, baik instalasi militernya ataupun instalasi sipil terkait dengan transportasi dan logistik. Ya kan, dua pelabuhan besar ini menjadi serangan utama dari militer Amerika. Jadi kita memang sangat khawatir bahwa eskalasi yang terjadi ini akan menuju perang terbuka sampai kepada operasi serangan darat. Tentu ini kekhawatiran yang jangan sampai terjadi, begitu ya. Tapi kalau kita lihat kekuatan militer Iran sendiri seperti apa? Karena kalau yang selalu disampaikan ke publik bahwa Iran ternyata punya militer darat yang tidak bisa dianggap sepele. Ya, dan kalau kita lihat cara Iran merespon, termasuk beberapa hari sebelum serangan balasan dari Iran ini dilakukan, kan ada pernyataan paling tidak dua hal. Yang pertama adalah pernyataan dari petinggi militer Iran bahwa mereka akan menggunakan persenjataan baru, dan ini kan dibuktikan dalam serangan balasan yang sudah dilakukan dalam 2 gelombang oleh Iran ya. Jadi ada rudal balistik jarak menengah baru yang digunakan, kemudian ada rudal permukaan untuk menyasar kapal-kapal dalam jarak yang cukup jauh ya, sampai 1000 kilometer. Dan itu dikombinasikan dengan persenjataan asimetrik yang selama ini dipakai, yaitu drone dan rudal kamikaze. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pernyataan dari petinggi militer Iran yang mulai memobilisasi kesiapan tentara daratnya, termasuk masyarakat sipil yang juga mulai dimobilisasi untuk menuju angkatan perang keempat yang menghadapi kemungkinan serangan darat ini. Tentu saja kita berharap tidak ada serangan darat ataupun saling serang militer Amerika Serikat dan Iran di darat ini tidak akan terjadi, begitu ya, karena harapan kita negosiasi damai yang saat ini masih tengah berlangsung dapat realisasi, begitu ya. Terima kasih pengamat geopolitik Mas Mahfud Siddiq telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Salam sehat Mas Mahfud. Terima kasih. Usai jeda saudara, Sapa Indonesia Malam masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Bagi Sapa Indonesia Malam, Saudara, Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak 5 bendungan di 4 provinsi. Pembangunan 5 bendungan tersebut menelan anggaran mencapai 9,79 triliun rupiah. Peresmian 5 bendungan secara serentak dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Adapun selain Bendungan Meninting, 4 bendungan lain yang diresmikan adalah Bendungan Rukoh dan Keruto di Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Prabowo menyebut bendungan yang diresmikan mulai dibangun sebelum ia menjabat sebagai presiden. Bahkan ada yang dibangun sejak 2014, karena itu menurutnya para pemimpin sebelumnya ikut berjasa. Apapun pembangunan seperti ini memerlukan waktu, memerlukan biaya, memerlukan
sumber daya. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Tetapi pendahulu saya semua berjasa. Informasi tadi jadi penutup Sapa Indonesia malam hari ini, saudara. Saksikan analisis tajam dan rangkuman drama perburuan tahta tertinggi sepak bola dalam Sapa Amerika setiap hari mulai 19 Juni hingga 20 Juli 2026 di program-program unggulan Kompas TV. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Indonesia malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Yasir Nene Ama berterima kasih. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia.